Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus. Saya adalah dosen tetap pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas HKBP Nomensen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu perancangan struktur. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 2, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 8 pada program studi Teknik Sipil. Metode pembelajaran pada kelas perancangan struktur ini merupakan pembelajaran secara tatap muka, di mana mahasiswa akan diberikan penjelasan materi melalui ceramah, kemudian ada diskusi tanya jawab di kelas, kemudian mahasiswa akan diberikan tugas berupa studi kasus. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep perancangan struktur pada sebuah bangunan konstruksi, mulai dari penentuan pembebanan dan kombinasi beban, konsep bangunan tahan terhadap beban gempa, hingga perencanaan fondasi struktur, baik fondasi dangkal maupun fondasi dalam. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk mata kuliah ini antara lain adalah CPL sikap, diantaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian CPL penguasaan pengetahuan, diantaranya menguasai prinsip dasar bangunan teknik sipil sesuai standar yang berlaku, menguasai metode matematis dan statistik dalam teknik sipil, menguasai konsep komunikasi lisan dan tulisan. Selanjutnya, CPL keterampilan diantaranya mampu merencanakan, melaksanakan, menguasai pekerjaan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3. Mampu bekerja sama dalam tim, mampu mengaplikasikan teori teknik sipil dalam menyelesaikan masalah teknik sipil, mampu menemukan sumber masalah melalui proses penyelidikan, analisis, dan interpretasi data informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, terdiri dari mampu menerapkan konsep life safety design dan mampu mengorganisir standar dan kode yang berlaku pada perancangan struktur, mampu membandingkan pembebanan pada perancangan struktur dengan allowable stress design dan load and resistance factor design, serta mampu mengorganisir dan menentukan beban-beban yang bekerja pada struktur, termasuk kombinasi-kombinasi bebannya berdasarkan standar yang berlaku. Kemudian mampu mengorganisir klasifikasi situs yang digunakan pada desain seismik, kemudian mampu menganalisa dan menentukan wilayah gempa, dan membuat respons spektrum berdasarkan kelas situs dan peta gempa. Kemudian mampu mengorganisir sistem struktur penahan gaya gempa, kemudian mampu menganalisa dan menentukan beban gempa yang bekerja pada struktur sesuai standar yang berlaku dengan metode statik ekivalen, kemudian mampu menganalisa dan memeriksa perhitungan beban gempa dengan metode spektrum respon ragam yang bekerja pada struktur sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya, mampu menganalisa dan memeriksa perhitungan beban gempa dengan metode riwayat waktu gempa yang bekerja pada struktur sesuai standar yang berlaku. Kemudian mampu menganalisa dan memeriksa perhitungan beban angin yang bekerja pada struktur sesuai standar yang berlaku. Kemudian mampu menganalisa perencanaan beberapa sistem elemen struktur seperti diafragma struktur, dinding geser, dan memeriksa simpangan maksimum yang terjadi pada struktur akibat beban lateral berdasarkan standar yang berlaku. Dan yang terakhir, mampu menghasilkan perencanaan awal, fondasi dangkal dan dalam pada perancangan struktur berdasarkan daya dukung tanah. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah perancangan struktur ini terdiri dari pertama, berikan pengantar perancangan struktur, kemudian pembebanan pada struktur, kemudian klasifikasi situs untuk desain seismik, selanjutnya wilayah gempa dan respons spektrum, kemudian struktur penahan gaya gempa, kemudian gaya lateral ekivalen, selanjutnya analisis spektrum respon ragam, kemudian analisis riwayat waktu gempa, kemudian analisis beban angin, selanjutnya diafragma, dinding struktural, dan
simpangan antar lantai tingkat, dan deformasi, dan yang terakhir desain fondasi. Untuk penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari sikap dengan bobot 10%, kemudian kuis dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 30%, UTS dengan bobot 25%, dan UAS dengan bobot 25%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah perancangan struktur pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas HKBP Indonesia. Selanjutnya akan disajikan video pembelajaran untuk mata kuliah perancangan struktur dengan materi diafragma, dinding struktural, dan simpangan antar lantai tingkat dan deformasi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Puji Tuhan, siap Pak. Oke, mantap. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya. Kita akan belajar tentang diafragma, kemudian dinding struktural, kemudian nanti ada simpangan antar lantai tingkat dan deformasi. Ya, 3 pokok bahasan ini akan kita bahas hari ini. Sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu itu dengan percaya masing-masing. Silakan dipimpin. Oke teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita memulai perkuliahan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan hingga pada hari ini kami bisa berkumpul dalam ruangan kelas ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai perkuliahan kami. Berkati Tuhan dari awal kami memulai sampai kami mengakhirinya Tuhan. Berkati Tuhan, hanya doa permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Ya, nah sebelum kita masuk nanti kita lihat dulu ini gambaran dari yang akan kita bahas hari ini ya. Kalau misalnya ini ada sebuah struktur gedung ya, di sini ada yang namanya diafragma mulai dari lantai paling bawah, kemudian lantai di tengah sampai nanti ada di atap ya. Itu kita sebut dengan diafragma. Kemudian bagian yang ada di sini yang warna orange ini itu adalah dinding struktural atau kita sebut dengan shear wall. Nah, kemudian ketika kita kasih beban lateral seperti beban gempa, beban angin, gitu kan ya, nanti akan timbul yang namanya simpangan, ya, simpangan antar lantai akibat beban lateral. Nah, simpangan itu nanti ada batasannya, nanti kita akan pelajari, ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu atau kita review dulu materi yang minggu lalu yang sudah kita pelajari. Di dalamnya ada beban gempa dan juga beban angin yang sudah kita pelajari yang akan nanti kita gunakan untuk kaitannya dengan yang kita bahas hari ini. Ya, ada beban gempa, kemudian beban angin. Nah, saya bertanya dulu, dalam analisis struktur ada 3 macam atau 3 jenis analisis yang kita gunakan untuk beban gempa. Kira-kira apa aja itu? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Izin Pak, saya ingin menjawab. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Herianto Pratama Sinaga Pak. Ya. Terdapat 3 jenis analisis beban gempa. Yang pertama analisis beban gempa statik ekuivalen, dan yang kedua yang ketiga analisis respon riwayat waktu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 3 tadi ya. Yang pertama tadi ada analisis beban statik ekuivalen, kemudian ada analisis beban respon spektra, kemudian ada analisis beban dengan menggunakan time history atau riwayat waktu ya. Nah, berikutnya untuk beban angin, kemarin ada beberapa faktor ya atau parameter yang menentukan besarnya beban angin. Kira-kira apa aja itu? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, ya silakan. Saya Julian Andres Putra Simanjuntak. Saya ingin menjawabnya Pak. Faktor yang mempengaruhi beban angin ada 5 Pak. Yang pertama, kecepatan anginnya Pak. Yang kedua, topografi. Yang ketiga, exposure. Dan yang keempat, lebar dan panjang struktur. Yang ketiga, tinggi struktur dan tinggi atap Pak. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Ya. Nah, jadi faktor-faktor tadi yang mempengaruhi beban angin. Nah, di sini ada contoh kemarin bagaimana kita menganalisis beban angin gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang pertama, diafragma. Nah, apa itu diafragma? Nah, diafragma itu adalah sebuah sistem komponen dari struktur. Contohnya apa? Contohnya itu bisa berupa lantai, kemudian bisa atap, bisa membran, ya.
yang fungsinya nanti untuk menyalurkan gaya-gaya lateral, kemudian yang ditransfer nanti ke elemen-elemen penahan vertikal dari struktur. Ya, jadi fungsinya tadi untuk mentransfer beban yang bekerja pada struktur tersebut. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita perlu memperhitungkan diafragma itu di dalam perencanaan struktur? Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke. Perkenalkan, saya Ivan Saragi. Saya ingin menjawab mengapa diafragma perlu diperhitungkan dalam perencanaan struktur. Diafragma akan menyalurkan gaya-gaya yang bekerja pada struktur ke elemen-elemen vertikal struktur, dan diafragma akan berperan memberikan kekakuan pada struktur. Terima kasih. Oke, tadi teman kalian menyebutkan ada yang namanya penyaluran gaya gitu kan ya. Kemudian ada yang menyebutkan juga tentang kekakuan struktur. Nah, akibat adanya diafragma, maka nanti struktur itu akan mengalami yang namanya penambahan kekakuan atau perubahan kekakuan dibandingkan dengan kalau kita tidak menggunakan diafragma. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat fungsi dari diafragma itu ada beberapa macam, ya. Yang pertama itu menahan gaya bidang atau in place force, ya. Di sini ada contohnya kelihatan. In place force itu seperti ini. Ya. Kemudian ada juga untuk menahan gaya transfer akibat perbedaan properti kekakuan, seperti ini contohnya di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi untuk menahan gaya yang keluar dari bidang, ya. Itu akibat kemarin kita sudah pelajari ya, akibat beban angin ada yang menekan dinding, kemudian nanti ada yang keluar ya. Nah, jadi yang keluar itu adalah yang atau plane tadi ya, atau yang keluar dari bidang tadi. Nah, kemudian ada gaya gravitasi, contohnya itu yang seperti kita ada sekarang ini di lantai ya kan, di atas lantai gedung kita bekerja sebagai beban gravitasi ya terhadap lantai ini. Nah, kemudian ada lagi untuk menahan gaya dorong akibat kolom yang miring. Nah, suatu waktu mungkin ada dalam perencanaan kolom itu diperlukan miring, seperti ini contohnya. Jadi kita harus merencanakan diafragma itu memikul beban lateral nanti yang berasal dari kolom tersebut. Ya. Nah, terus yang terakhir itu fungsinya ada lagi yang sebagai gaya menerima gaya transfer dari elemen vertikal yang berbeda sesuai dengan kompatibilitas perpindahan atau displacement compatibility akibat adanya transfer dari misalnya dinding geser yang ada di sini ditransfer ke masing-masing diafragma. Nah, terus tadi mengenai kekakuan ada dua macam ya, kalau kita lihat di standar itu ada dua macam tipe dari diafragma. Yang pertama itu ada diafragma kaku, kemudian ada juga diafragma yang fleksibel. Nah, kapan kita sebut dia kaku? Ketika perbandingan antara lebarnya diafragma atau kita sebut dengan S dengan panjangnya atau DE itu melebihi dari 3. Nah, kemudian kapan kita sebut dia fleksibel? Kalau misalnya diafragma itu mengalami defleksi, ya, defleksi maksimumnya itu dibandingkan dengan timpangan rata-rata elemen vertikal itu lebih besar dari 2. Gambarannya seperti ini, ya. Di sini ada simpangan elemen vertikal ini yang disebut dengan defleksi dari si diafragma. Nah, gambarannya kalau kita lihat lebih jelas di sini, diafragma kaku ini kalau misalnya terjadi gaya lateral gitu, dia berpindahnya itu tidak mengalami defleksi. Defleksinya mungkin hanya defleksi vertikal, ya. Kemudian kalau diafragma semi kaku, dia akan mengalami sedikit defleksi, ya, defleksi secara bidang ini ya, sejajar bidangnya ini, bukan hanya untuk vertikalnya saja. Nah, kemudian di sini yang fleksibel itu lebih besar lagi defleksinya. Ya, ini contoh dari aplikasi yang kita gunakan di software ya. Penampakannya seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan ya ketiga dari pemodelan ini, ya, di sini kita lihat ini yang kaku, ini yang semi kaku, dan kemudian ini yang fleksibel. Nah, masing-masing di sini gaya yang bekerja akibat dari
diafragma tersebut akibat dari kekakuannya itu akan berbeda ya. Yang perbedaannya kita lihat ada perbedaan dari gaya yang bekerja di masing-masing kolom kiri dan kanan ini. Kalau dia yang fleksibel, ini hampir setengahnya dari kolom yang ada di tengah yang bekerja. Kalau dia semi kaku mungkin nggak sampai setengahnya, hampir setengahnya lah gitu ya, tidak sampai. Kemudian kalau dia rigid, semua kolom itu akan atau elemen vertikal itu akan menerima gaya yang sama. Ini akibat kekakuan tadi yang seperti disebutkan teman kalian. Oke, nah terus bagaimana kita mendesain diafragma seperti itu kan ya? Ya kan? Nah, di sini di dalam desain diafragma kita menggunakan gaya seperti gaya statik ekivalen yang kemarin kita sudah pelajari. Ini ada persamaan dari ini ya, di sini gaya desain diafragma di tingkat X ya. Itu akan sama dengan sigma dari gaya desain yang diterapkan di tingkat I di masing-masing lantai gitu ya, dibagikan dengan gaya beban yang bekerja di masing-masing tingkat lantai dikali dengan beban tributari diafragmanya di masing-masing tingkatnya, seperti itu. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan, David. Nama saya David Raja Semanung Khalid. Ingin bertanya, mengapa dalam desain diafragma dibutuhkan berat tributari tingkat? Terima kasih. Oke, baik. Kenapa di diafragma itu kita butuhkan berat ya? Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, ini ada sebuah gambaran ya. Nah, di sini gambaran diafragma itu, gaya yang bekerja pada diafragma tersebut pada dasarnya adalah gaya yang berasal dari inersia. Inersia itu erat kaitannya dengan massa yang bekerja pada struktural atau elemen struktur tersebut. Jadi, kenapa kita perlu memperhitungkan beratnya? Karena memang kita harus memperhitungkan massa yang ada di sana. Ya, karena itu adalah beban dari inersia. Ya, yang bekerja pada plat atau diafragmanya. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini mungkin lebih jelas ya. Nanti di beban yang kita pakai itu apa aja? Beban dari setiap level atau setiap lantai. Ya. Nah, kemudian nanti WPX itu kalau kita lihat di rumusnya tadi, WPX itu adalah berat tributari dari si lantai tersebut atau diafragma itu. Jadi nanti kolomnya kita kurangi bebannya, hanya kita perhitungkan nanti massa yang bekerja atau berat yang bekerja pada diafragma sendiri. Seperti itu, ya. Kalau yang W ini bedanya apa? Kolomnya nanti kita perhitungkan, ya, sesuai dengan tributarinya yang ada di gambar ini. Nah, ini, ya, seperti itu. Nah, itu makanya kita perlu memperhitungkan berat pada saat kita mendesain gaya yang bekerja di diafragma tersebut. Untuk penulangan diafragma, kita bisa lihat di sini ada caranya, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dicek dalam penulangan diafragma. Yang pertama itu kapasitas gesernya harus dicek, kemudian ada gaya tarik dan juga tekan, ya, seperti itu. Nah, oke. Ini contoh untuk penulangan di lapangan, ya, contoh penulangan di lapangan seperti ini untuk kolektor. Kemudian ini detailingnya. Nah, berikutnya kita masuk ke dinding struktural gitu ya. Nah, dinding struktural itu merupakan dinding yang bekerja untuk memikul beban-beban lateral, dan tidak hanya lateral ya, tapi juga beban gravitasi ya dari berat struktur yang ada atau elemen-elemen struktur yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ada beberapa kegunaannya untuk dinding struktural di sini ya. Yang pertama itu untuk memperkokoh gedung, kemudian untuk meredam goncangan akibat gempa, kemudian mengurangi biaya perawatan gedung, sama meningkatkan daya pikul beban sekitar dinding. Nah, pertanyaannya, kita mau membandingkan antara gedung tanpa dinding geser dengan dinding geser. Kira-kira seperti apa deh? Ada yang bisa menjawab? Apa perbedaannya antara simpangan yang terjadi dengan antara dua struktur gedung yang diberikan shear wall dengan yang tidak diberikan shear wall? Ada yang bisa menjawab?
Saya Sorta Siregar. Menurut saya, jika ditinjau dari segi kekakuan, Ya. struktur dengan shear wall akan menjadi lebih kaku dibandingkan dengan struktur tanpa shear wall, Pak. Misal pada arah bidang, shear wall dipasang ketika terjadi beban lateral, deformasi shear wall yang terjadi pada struktur akan lebih kecil dibandingkan tanpa shear wall, Pak. Oke, ya. Betul ya. Jadi kalau kita mengasih shear wall, dia strukturnya itu akan menjadi lebih kaku. Kenapa? Ya karena dia ditahan ya sama shear wall tadi. Tadinya tidak ada shear wall, hanya mungkin kolom-kolom aja. Ketika ada shear wall, maka ketika terjadi gaya lateral, strukturnya akan menjadi lebih kaku, jadi simpangannya akan lebih kecil seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa tipe dari shear wall gitu kan ya, yang bisa digunakan di dalam struktur. Ya. Nah, kemudian untuk mendesain struktur itu kita memerlukan perencanaan gaya-gaya. Nah, di sini di SNI 1726 2019 itu ada beberapa gaya yang harus kita perhitungkan ya dalam perencanaan shear wall. Ya, bisa dilihat nanti di sini ya. Sini kita memperhitungkan juga berat dari si elemen struktur tersebut, kemudian dikalikan dengan percepatan yang terjadi ya. Nah, berikutnya untuk penulangan shear wall itu kurang lebih gambarannya ini contoh penulangan di dalam perencanaan yang kita gunakan. Di sini ada tulangan longitudinal, kemudian nanti tulangan transversal. Ya, sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Izin Pak, nama saya Andre Gultom. Saya ingin bertanya tentang shear wall, Pak. Oke, silakan. Secara umum kita ketahui bahwa shear wall adalah bagian elemen struktur yang dirancang berbentuk dinding beton bertulang yang secara umum diaplikasikan pada gedung bertingkat dan berfungsi untuk menahan gaya geser, gaya lateral akibat gempa bumi atau gaya lainnya yang bekerja. Pertanyaannya, Pak, gaya-gaya apa saja yang diperhitungkan pada perencanaan dinding geser, Pak? Oke, jadi sebenarnya sudah digambarkan ya dari deskripsi shear wall tadi, gaya-gaya yang bekerja itu nanti pada shear wall itu adalah gaya geser, gaya lateral juga bending. Nah, cuman seperti apa dalam aplikasinya ya? Nah, shear wall itu akan bekerja itu contohnya seperti ini ya. Dia akan bekerja tugasnya sejajar dengan dipasangnya shear wall tersebut seperti ini. Kalau misalnya gaya lateralnya ke sini, berarti pemasangannya seperti ini. Kalau gaya lateralnya dari sana, berarti pemasangannya ke sini, gitu ya. Nah, cuman pada dasarnya untuk arah tegak lurus, ya, arah bendingnya ke sini ya, arah bendingnya ke tegak lurus bidangnya tetap ada sebenarnya. Cuman tugas yang utamanya adalah menahan yang sejajar dipasangnya si shear wall tadi. Oke, bisa menjawab ya? Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke simpangan antar lantai tingkat. Nah, pertanyaannya sebelum kita masuk ke pembahasan, mengapa simpangan antar lantai tingkat perlu diperhitungkan pada perencanaan struktur tadi? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Arsinis 2. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak bahwasanya mengapa simpangan antara itu perlu diperhitungkan pada perencanaan struktur. Baik, yang pertama adalah untuk menjamin kenyamanan pada penghuni struktur gedung, kemudian yang kedua untuk menghindari adanya benturan antar struktur gedung yang dibangun berdekatan. Terima kasih. Oke, ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada dua elemen struktur tadi ya, yang memberikan kekakuan pada struktur atau menyumbang peningkatan kekakuan pada struktur, maka simpangan itu perlu kita batasi. Nah, itu makanya kita tadi perlu memperhatikan perencanaan diafragma dan juga shear wall tadi. Supaya apa? Supaya nanti bisa mengurangi yang namanya deformasi. Khususnya untuk shear wall tadi, dia akan bisa mengurangi deformasi akibat beban lateral yang bekerja. Nah, kenapa tadi perlu? Ya karena itu tadi. Ya, kita butuh yang namanya kenyamanan ya. Jadi si penghuni struktur gedung tersebut ketika dia berada di lantai atas gitu kan ya, dan gedungnya bergoyang gitu, nah dia tidak menjadi terlalu panik atau masih tetap nyaman ya,
ketika misalnya beban gempa terjadi. Ya, kemudian yang kedua, ada kalanya kita membangun gedung itu berdampingan ya. Jadi kita perlu menjaga simpangan maksimum supaya gedung itu tidak berbenturan. Seperti itu dia. Nah, kemudian di sini ada persamaannya, ya. Ada persamaan untuk menentukan deformasi struktur gitu kan ya. Di sini ada faktor pembesaran, kemudian dikalikan dengan simpangan elastis, kemudian dibagi dengan faktor keutamaan atau important faktor gitu ya. Nah, kemudian gambarannya seperti ini. Nah, jadi yang kita perhitungkan adalah simpangan antar tingkat. Nah, sini gambarannya ini yang putus-putus ini adalah simpangan elastis, kemudian yang kontinu garisnya ini adalah simpangan yang kita perhitungkan setelah kita kalikan tadi dengan faktor perbesaran dan dibagi dengan faktor keutamaan. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ada batas dari simpangan berdasarkan kategori risiko dari masing-masing struktur, dan di sini ada deskripsi masing-masing struktur. Jadi kita membatasi itu berdasarkan jenis atau deskripsi strukturnya ya, fungsinya seperti apa, dan juga kategori risiko dari gempa untuk masing-masing struktur yang kita tinjau. Ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Sebelum kita lanjut? Ya, silakan, Dek. Perkenalkan, nama saya Revaldo Bukit. Izin bertanya, Pak. Simpangan yang seperti apakah yang dibatasi pada batasan simpangan di standar seperti SNI? Oke. Nah, baik, simpangan yang kita batasi itu seperti yang ditunjukkan tadi seperti di sini ya. Nah, di sini yang kita batasi itu adalah simpangan yang telah kita kalikan dengan faktor keutamaan. Ya, bukan simpangan yang putus-putus ini ya. Bukan simpangan elastis, tapi simpangan yang sudah kita kalikan dengan faktor pembesaran yang dibagi dengan faktor keutamaan. Kenapa? Karena kita tadinya waktu mendesain itu atau menganalisis struktur, kita sudah memakai beban yang sudah direduksi, yang itu pakai R tadi ya, yang kemarin itu kita pakai R ya, kemudian dikalikan dengan faktor keutamaan. Nah, karena dia direduksi pada saat kita mengalihkan beban gempa, maka sekarang kita kalikan lagi dengan faktor pembesaran. Nah, di SNI sudah ada tabel untuk faktor pembesaran, nanti bisa dilihat di tabel 12 ya, SNI 1729 tahun 2019 ya. Jadi itu yang kita gunakan untuk membatasi sesuai dengan tabel yang ada di sini ya. Ini adalah batas dari simpangan tingkat antar lantai yang kita tentukan berdasarkan SNI. Oke, bisa menjawab, Dek? Oke, terima kasih. Nah, berikutnya di sini ada batasan untuk pemisahan antar struktur ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita perlu membatasi karena mungkin ada struktur yang berdampingan dibangun. Jadi ini adalah batas dari defleksi untuk pemisahan struktur. Salah satunya seperti itu. Dan juga ketika kita mengasih dilatasi, ketika kita membangun struktur ada dilatasi, maka nanti ada pembatasan pemisahan struktur seperti itu. Oke. Nah, ini komponen dari struktur akibat pengaruh torsional ya. Di sini ada nanti batasannya juga atau cara penentuannya ya. Kita ambil nanti defleksi rata-ratanya seperti ini. Nah, torsion itu terjadi karena kenapa? Karena bangunannya tadi atau strukturnya tadi tidak irregular ya, tidak beraturan. Nah, makanya timbul yang namanya torsional. Nah, cara menentukannya seperti ini. Cara menentukan regulitas suatu lantai bangunan bisa kita gunakan persamaan dari PEMA ini. Oke. Saya rasa sampai di sini dulu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Sampai ketemu nanti minggu depan, kita akan membahas pokok bahasan yang terakhir mengenai fondasi ya, karena fondasi merupakan bagian dari struktur ya, yang menjadi satu kesatuan seperti itu ya. Oke, demikian yang boleh saya sampaikan. Selamat siang, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.